Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 28 Agustus 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke. Terakhir saya ada buat analisa itu adalah, kalau nggak salah ya, ini saya ada kehilangan satu garis sih sebenarnya kemarin. 2516 ya, 2516 sampai 2506 itu kan sudah saya bilang itu adalah 100 pip jaraknya. Jadi kalau kalian udah melihat H4 turun di bawah 2506 itu kalian bisa boleh sell walaupun itu adalah sedikit riskan. Kalau misalnya 2506 kalian nggak nemu break di bawah, ya kalian bisa ambil buy, dan terbukti aja 2506 itu tidak tutup di harga, tidak pernah tutup di bawah 2506. Ya, kemudian harga itu bergerak naik. Walaupun secara H1 kita melihat harga itu sempat turun ya. Ini kalian bisa lihat 2506 turun sampai 2504, kemudian harga langsung di reverse naik. Jadi ibaratnya market itu gimana ya? Kayak ngejemput SL, kayaknya ada yang pasti pasang ada buy dan SL-nya itu ditaruh di 2505 kayaknya sih. 2505 atau enggak di 2504. Dan ketika beneran aja nih kayak ngejemput SL ya kan, turun jauh sampai 2504, kemudian harga langsung seketika langsung reverse naik, benar-benar literally langsung reverse ya. Kalian bisa lihat di sini harga turun kencang, kemudian M5 nya lanjut naik, kemudian di sini ada bullish engulfing ya. Kalau ada yang buy lagi di sini pasti ada yang ngambil sell, ada yang ngambil buy SL nya di bawah 2504, pasti 2502. Dan untung aja kemarin marketnya nggak turun lagi sekali sampai 2502. Untungnya marketnya itu ya kemarin tuh cuma kayak kemarin itu benar-benar cuma ngincer SL doang sih ya. Cuma literally cuma ngincer SL doang sebelum literally market itu bergerak bullish. Walaupun sebenarnya data kemarin ya, data consumer confidence kemarin itu kan hasilnya tinggi sekali ya, 103. Ini secara data konsumen tentang kepercayaan konsumen di sini masih positif, yang dimana ekonomi masih good ya, dengan pelambatan sektor tenaga kerja, tapi diperkirakan ya ekonomi masih growth. Ini confident ataupun kepercayaan konsumen masih oke lah ya, masih meningkat dari 101 ke 103 ya. Walaupun sekali lagi tetap ya dari segi manufaktur nggak usah kalian tanya di sini, Richmond Manufacturing Index ini minus 16 ya. Intinya semua manufaktur nggak usah kalian tanya. Untuk hari ini secara news kita nggak punya berita sama sekali. Kita cuma ada berita oil aja sih. Jadi sekedar FYI sedikit. Untuk oil seperti yang kita tahu bahwa ada news kemarin kalau nggak salah ya hari Senin atau hari Minggu itu ya, saya lupa, yang dimana Libya itu literally stop untuk produksi minyak. Nah itu saya rasa benar-benar menjadi apa ya, alasan kenapa oil itu sempat naik gila-gilaan sampai ke harga 77. Jadi, apalagi kalau ditambah nanti malam kita ada news dari segi inventorinya ataupun cadangan minyaknya, saya rasa itu akan bisa berpengaruh. Oke. Sekarang XAUUSD bagaimana? Secara daily ya, ini kita lihat dari indikatornya aja untuk melihat secara daily ya. Dari daily sekarang RSI di angka 64, kemudian stokastik ini 8786 ya. Secara RSI ini kalau kalian lihat ini lengkungnya sudah mau ke bawah ya, lengkung sudah mau ke bawah. Kemudian dari segi stokastik ini masih flat di angka di atas 80. Jadi kalau nanti sekali lagi ya, kalau RSI-nya ini di bawah nukik ya, bukan nukik sih bahasanya, condong ke bawah, kemudian stokastiknya keluar dari 80 ya, keluar di 80 maksudnya 79an itu ya, 79 78, maka bisa dipastikan market akan bergerak bearish. Tapi selama stokastik masih di atas 80, saya rasa masih bisa untuk bergerak bullish ya. Untuk dicari apakah ada divergence? No, ini nggak ada divergence sama sekali ya. Ini nggak ada divergence sama sekali, bahkan H1 juga nggak ada divergence ya kan. Jadi kita nggak bisa pakai indikator di sini untuk mencari divergence, belum ada ketemu. Oke, di sini 2521 sampai 2519 kalau nggak salah itu time frame M30 juga ya. Ini kalau kalian lihat ini
2519 sampai 2521 adalah resisten become support sekarang di time frame M30 dan juga di time frame H1. Cara H4 ini masih sama ya, ini masih sama, kalian bisa lihat tuh, ini marketnya masih sama. Jadi kalau kalian ada yang beranggapan kayaknya ya kemarin kalau nggak salah, entah ada yang kontak saya atau ada yang komentar di YouTube itu saya lupa sih ya, atau siapa gitu yang sempat kayak bilang kayaknya ada yang ngelihat ini sebagai head and shoulder kemarin ya. Kemarin ada yang melihat sebagai head and shoulder, tapi saya lupa ini yang sebelumnya di sini atau yang kemarin kejadiannya di sini, saya lupa. Tapi intinya kalau ada yang melihat seperti head and shoulder di sini ya sekilas seperti head and shoulder, cuman tidak tidak bisa didefinisikan right shouldernya kemana, itu aja sih. Dan itu pun kalau kalian ngelihat right shoulder, saya rasa itu bakal mereng sekali sih, itu bakal mereng sekali. Kalau misalnya kalian ngelihat ini sebagai left, ini head, kemudian ini right shouldernya, berarti kan begini ya, pincang dia ini. Wah, ini sudut neckline-nya itu 45 derajat, terlalu bahaya. Terus kalau kalian ngelihatnya ini sebagai head and shoulder, ya ini right shoulder kanannya nggak ada di sini. Kalau ini shoulder kanannya, sebenarnya harganya kan turun dong, harganya turun sampai sini seharusnya, sampai ke area demand ya. Tapi ternyata marketnya ya cuma sekali lagi 2506 di respect, kemudian lanjut bergerak naik. Jadi untuk saya pribadi tidak bisa melihat market ini sebagai head and shoulder, karena sekali lagi ingat ya, head and shoulder itu berlaku ketika marketnya lagi cenderung bullish dan di penghujung tren itu terbentuk head and shoulder. Oke, karena sekali lagi yang saya pahami dan yang saya tahu adalah head and shoulder itu adalah pola reversal, bukan pola kontinuitas ataupun pola yang terjadi di sideways market. Oke, kalau kayak gini gimana? Ya untuk saat ini sih marketnya nggak bisa kemana-mana jujur ya. Ini masih ke cap supply original all time high ya kan. Tuh supply original all time high. Market juga sudah kena supply original all time high, kemudian turun lagi. Kalau kayak gini gimana? Kalau dilihat dari bentukannya ya, sebentar sebelum saya balik ke sana, saya lihat dulu dari daily. Oke, dari daily kan kemarin sudah saya katakan bahwa di sini kita punya satu resisten dan ini sudah di break ya. Ini sudah di break dan ternyata kemarin sudah saya katakan juga kalau misalnya kemarin itu marketnya turun di bawah 2513, maka kecenderungannya resisten ini akan dianggap sebagai fake out. Ternyata enggak. Market itu ternyata turun nge-swipe low kemarin ya, bukan kemarin, hari Senin. Kemudian bergerak bullish dan flip bullish dan ditutup bullish. Walaupun dia tidak bisa sampai nge-swipe all time high, tapi it's okay, nggak masalah. Untuk hari ini marketnya sudah nge-swipe high yang ada di hari Senin ya, sudah ngambil high yang ada di hari Senin. Kemudian marketnya bergerak turun. Nah sekarang berarti potensialnya adalah kita bisa ambil posisi buy sekarang ya, bisa untuk open posisi buy, cuman di mana open posisi buy-nya sekarang itu kan. Tapi kalau sekali lagi ya, kalau secara daily ini kan baru 2 candle ya, ini baru 2 candle konfirmasi ya, konfirmasinya baru 2 candle. Memang bisa potensial bullish ada ya, potensial bullishnya ada, tapi kalau ini kan masih misalnya ya. Seandainya ini, kalau misalnya hari ini memang kita nggak ada news yang bisa membuat market itu drop parah memang ya. Nanti malam juga nggak ada, cuma ada member dari FOMC aja. Jadi kalau misalnya nanti malam ini amit-amit ya bergerak bearish dan tutup di bawah 2513 dan menciptakan bearish engulfing, itu beda cerita ya, itu beda cerita. So far pandangan saya untuk di minggu ini tetap bergerak bearish penutupannya ya. Walaupun untuk pandangan bearish saya pribadi sekarang sudah rada berkurang sedikit. Jadi kalau ibaratnya dari hari Senin ya, hari Senin dan hari Selasa saya positif bearish itu sekitaran 80%. Untuk sekarang positif bearish saya sudah berkurang sedikit menjadi 70 ya. Jadi kalau hari ini bullish candle daily-nya, oke, kemungkinan saya turun 60%. Ya mungkin saya akan berubah lagi
kemungkinan marketnya akan ditutup bullish pada minggu ini, hanya saja tidak akan kuat banget bullishnya. Itu aja sih. So far saya masih bearish untuk di minggu ini penutupannya. Jadi kita perlu lihat daily hari ini. Kalau daily hari ini penentuannya memang bisa ngebreak di atas high yang ada di hari Senin, ataupun misalnya wah ini misalnya ya, kalau memang market bisa ngebreak dari all time high di harga 2531, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya bergerak bearish dan tutup di bawah 2513 hari ini, itu beda cerita, literally beda cerita ya. Oke, itu dari segi daily. Ini supaya kalian tahu ya gimana pergerakannya kira-kira. Kemudian saya lanjut lagi ke tadi di mana dia ya, H4 ya, H4 atau H1. H1 ya. Dari bentukannya ya, H1 supply orisinil di sini sudah dites sebanyak 2 kali ya. Sudah dites sebanyak, bentar kayaknya oke. Ya benar dah. Sudah dites sebanyak 2 kali dan market memang bereaksi dari supply tersebut. Kalau dilihat secara historinya ya, secara histori, ini kalau kita mengacu pada histori all time high tanggal 17 Juli kemarin, ketika market itu di-retest sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, ya ini kan di-retest sebanyak 5 kali nih. Ya, yang di harga 2475, 2483. Ini kan sebagai supply sebelumnya ya kan. Itu dites sebanyak 5 kali sebelum akhirnya market break di atas 2483 dan buat all time high. Dan sekarang ini marketnya sudah meretest sebanyak 2 kali ya, 2-3 kali lah. Jadi kalau misalnya ini dilihat secara bentukannya, memang potensialnya ini ada untuk break ke atas ya, break ke atas yang dimana berarti potensialnya market itu bisa naik sejauh swing yang ada di sini di tanggal 20 Agustus kita tarik sampai sini, maka akan ketemu 1272 ada di 2548 ya, mepet dengan 2550, dan 1618 ada di 2570,5. Enggak 2570 lah ya, kalian boleh paskan di sini saya rasa 2570. Oke. Nih. Jadi saya rasa potensialnya jika market itu mau bergerak bergerak bullish, yang dimana ini marketnya juga sudah meretest sebanyak 3 kali ya, 1, 2, 3, sudah 3 kali meretest dari zona supply-nya. Dan kalau kita lihat setiap dia meretest memang selalu ada reaksi, tapi reaksinya tidak pernah break di bawah 2500 ya. Kalau kita lihat setiap dia kena supply turun sampai 2506, yang dimana 2506 adalah support penting di H4. Dan sekarang kena lagi, dan kita akan lihat lagi apakah bakal bisa turun di bawah 2506 atau enggak. Kalau nggak bisa turun di bawah 2506 selama beberapa jam ke depan, potensialnya market bisa ngebreak area supply, yang dimana berarti marketnya bisa bergerak bullish. Kalau saya pribadi dengan demikian seperti ini ya, saya pribadi mungkin akan ada ambil posisi buy stop di atas 2534 ya, 2534 saya rasa akan ambil posisi buy stop, atau enggak di 2535 supaya lebih aman, supaya tidak kesabet yang namanya kayak fake out ya. Ini kan tertingginya di harga 2531. Jadi saya mau kasih spare sedikit 20 atau enggak 30 atau enggak 40 pip di antara 2535 atau enggak 2534 dengan take profit sampai 2550, dengan stop loss saya di bawah 2530. Berarti di sekitaran 2528 atau enggak di 2527 di sini. Jika memang marketnya mau bergerak ini ya, cenderung untuk ngebreak. Ini kan reaksinya nih, reaksi sudah masuk. Ini kalau dilihat masuknya sudah 50% dari besar zonanya. Sudah masuk sebesar 50% dan kemudian harga turun. Nanti kalau misalnya market itu datang lagi ke area zona ya, sama halnya kayak kemarin di sini ya. Ini kan market itu naik yang ada di tanggal 14 Agustus kemarin ya. Ini naik memakan sebanyak berapa ini ya, 60-70 ya 70% dari besar zona all time high supply sebelumnya. Marketnya memang reaksinya kencang sekali ke bawah, dan dilihat harga ketika mau break ke atas langsung benar-benar literally break ke atas ya, break ke atas, walaupun di sini sempat retest sedikit sebelum lanjut naik lagi. Jadi kalau memang market itu mau break naik ke atas, mungkin saya akan lihat dulu ada nggak candle yang naik lagi sekali.
Kalau ada nanti candle naik lagi sekali ya, candle naik lagi, kemudian turunnya cuma sedikit sampai 2521, saya akan pasang buy stop di sini. Tapi kalau misalnya hari ini marketnya masih sideways ya, sideways dalam artian dia kena supply, kemudian turun, kena supply, turun lagi, dan begini terus, saya akan pending dulu pasang buy stopnya, saya akan delete. Ya, jadi otomatis saya akan tunggu pergerakan candlenya dulu seperti apa, baru saya bisa tentukan untuk area buy stopnya. Untuk saya pribadi, untuk ambil buy lagi atau nggak nge-sell, saya rasa 2516 ya, ini 2516 sih, ini sebenarnya immediate ya. Kalau dipaksa sell, kalau dicari area supply, area demand sih nggak ada demand yang bagus ya. Kalau dibilang ini demand di tengah-tengah, nggak begitu bagus sih ya. Ini demandnya nggak begitu bagus juga, di sekitaran 2516 sampai 2506 sih. Mungkin saya prefer akan ambil posisi sell maybe ya, tapi tipis aja. Kalau misalnya H1 dan juga M30 drop di bawah 2516 ya, H1 dan juga M30 drop di bawah 2516, atau mungkin lebih bagus H4. Kalau H4 bisa drop di bawah 2516, saya akan bisa ambil sell sampai 2506 ya, sebanyak 100 pip itu. Jadi untuk di 2521 sampai 2519 di sini saya cuma apa ya, bisa dibilang ya, sebatas resisten become support aja. Kalau mau di buy di sini sih saya jujur nggak mau. Kalau break di bawah 2519 saya mau nge-sell juga nggak mau sih ya, nggak mau, karena ini jaraknya pendek sekali. Dari 2516 sampai 2519 itu hanya 33 pip, nggak worth it ya. Jadi kalau seandainya ini marketnya turun ke bawah, reaksi seperti di tanggal 26 Agustus malam di sini, turun ke bawah 2515 sampai 2515, kemudian retest naik, kemungkinan saya akan open posisi sell di sini. Atau misalnya ketika di sini nggak ada konfirmasi, saya akan tunggu untuk harga break lagi di bawah 2516, baru saya akan open posisi sell di sini. Itu. Saya tidak akan ngebuy di 2516 dan juga nggak ngebuy di 2519 karena itu terlalu riskan ya. Saya hanya akan ngebuy di sekitaran 2506 atau enggak lah ya. Kalau ini kalian jadikan sebagai area demand yang ada di harga 2513, 2514 sampai 2511. Ini sih dari struktur candlenya sih kurang bagus untuk dijadikan demand ya, jujur ini. Oke, saya nggak pakai deh, nggak. Lebih baik untuk ngebuy sih nanti tunggu di bawah 2506 sih. Tapi kalau kalian ada yang mau ambil buy di 2512, 2514 ya silakan aja sih. Cuman saya nggak mau ya. Saya akan ngebuy jika harga masih bisa maintain di atas 2506. Kalau pantulan dari area supply ini ya, ingat ini sudah memakan 50% dari zona supply-nya. Ya, ini sudah memakan 50%, reaksinya luar biasa kuat. Bukan luar biasa kuat sih, belum kelihatan kuatnya. Jadi kalau ini drop beberapa jam ke depan dan masih stay di atas 2506,7 dan market reverse seperti kemarin, saya akan ambil posisi buy. Tapi kalau misalnya ini marketnya drop kencang ya, ke bawah dan drop di bawah 2506, saya akan ambil sell juga ya. Sell juga berarti otomatis saya nggak bisa ngebuy ya. Tetap 2500 adalah level psikologi kalian, yang dimana itu bisa kalian pakai sebagai tahanan level psikologi, yang dimana secara H4 memang beberapa kali sempat ditahan ya, di H4 di level 2500. Setiap harga yang masuk 2500 harga langsung bergerak naik sebelum akhirnya market itu benar-benar dijebol ke bawah. Itu ya. Jadi menurut saya sih kalau mau ambil buy sabar dulu ya, karena ini sudah ada pantulan dari area supply juga. Nge-sell sekarang pun tidak worth it ya, karena kalau kalian taruh sell sekarang stop lossnya itu terlalu jauh ya. Stop lossnya itu sejauh 132 pip, sebaiknya jangan ya. Kalau nge-sell di bawah 2516 seperti kemarin ya nggak apa-apa. Stop lossnya itu bisa di sekitaran ya 80 pip, contohnya mengingat kejadian kayak begini ya.
Ini berarti kan stop lossnya ditaruh di 2523. Itu berarti sekitaran 7574 pip. Dengan take profit sampai 2506 aja sudah 1,3 risk reward rasionya kalau ada yang mau. Kalau mau lebih secure-nya lagi ya tunggu swingnya jadi, tunggu open di bawah 2515 dengan stop lossnya misal di swing sebelumnya misalnya di mungkin 2519, lebih bagus lagi risk reward rasionya. Itu tergantung ini sekarang candlenya mau kemana ya. Intinya saya nggak nge-buy juga, nggak nge-sell juga sekarang. Karena saya lebih prefer marketnya masuk lagi ke area 2516 sampai 2506 baru akan ada eksekusi. Selama marketnya masih maintain di sini saya nggak ada open posisi sama sekali. Oke? Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.